Ibu sekalian, kita awali pembahasan fikih kita dimulai dari bab toharoh. Biasanya saya kalau mengawali atau membaca kitab, kita bacanya bareng-bareng. Tapi karena ibu gak ada pegangannya, jadi kita bahas aja langsung ya, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, kitab toharoh, pasal pertama tentang toharoh. Apa artinya toharoh? Bersuci, ya. Toharoh ini menjadi bab paling dulu biasanya di dalam kajian fikih. Kenapa? Karena kalau kita sholat harus toharoh dulu. Ya, kalau kita mau berbuat amal-amal kebaikan, diantaranya baca Quran, harus diawali dengan toharoh. Toharoh secara bahasa artinya suci. Secara istilah bersih atau suci dari hadas dan najis. Jadi kalau dari secara bahasa, toharoh suci. Kalau secara istilah, suci bersih dari hadas atau najis. Hadas ada berapa? Bu, hadas ada berapa? 2. Hadas kecil sama hadas. Ini sebenarnya pelajaran dulu ya Bu ya. Waktu kita ibtidaiyah, tsanawiyah, tapi nggak apa-apa. Fikih itu adalah ilmu yang kita butuhin setiap hari. Jadi diulang lagi, diingetin lagi biar tambah mantap. Hadas ada 2. Pertama hadas kecil, kedua hadas. Kalau hadas kecil diangkatnya dengan apa? Toharohnya dengan apa? Dengan wudhu atau dengan tayamum. Ya pastinya dengan air. Kalau hadas besar, toharohnya dengan apa? Mandi. Kalau nggak ada air juga dengan tayamum. Jadi toharoh itu adalah suci dari hadas dan najis. Hadas apa? Hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil disucikannya dengan wudhu. Kalau nggak ada wudhu, kalau nggak ada air, tayamum. Hadas besar disucikannya dengan mandi. Kalau nggak ada air juga dengan tayamum. Nanti kita akan bahas bagaimana cara tayamum, bagaimana niat tayamum dan lain-lain. Suci dari hadas dan najis. Najis ada berapa? Najis macam-macamnya ada 7, benar ya. Kalau dilihat dari segi hukum ada 3. Najis apa? Mukhafafah, mutawassitoh, mukhalasoh. Udah pinter semuanya ya. Najis ada 7. Jadi toharoh itu harus suci dari hadas, suci dari najis ya. Kalau kita baca fikih, hadas diangkat, najis dihilangkan. Kenapa begitu? Kalau kita nanti bahas fikih, mengangkat hadas, menghilangkan najis. Kenapa hadas diangkat, najis dihilangkan? Kenapa? Hadas kenapa diangkat? Kalau najis dihilangkan? Karena kalau hadas diangkat karena nggak kelihatan. Ibu tadinya punya wudhu, habis itu kentut. Kelihatan nggak ibu punya hadas apa enggak? Enggak. Saya nih ngelihat ibu-ibu nggak kelihatan nih, mana yang punya wudhu, mana enggak. Karena hadas itu nggak nampak. Maka kalau dalam Islam fikih, hadas itu diangkat. Tapi kalau najis dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena najis kelihatan. Darah kelihatan, hilangin dulu. Ada muntah, kelihatan, hilangin dulu gitu ya. Jadi nanti ketika kita belajar fikih akan ketemu istilahnya kalau hadas diangkat, kalau najis dihilangkan. Gitu dulu ya. Jadi toharoh itu adalah suci. Suci dari hadas dan suci dari. Nah, toharoh itu menjadi penting karena dikatakan la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Gak sah sholat seseorang tanpa tohar. Maka kita pahami dulu, karena toharoh itu pada dasarnya menggunakan air, maka kita belajar air dulu pada hari. Ibu sekalian, air itu yang boleh dipakai bersuci ada berapa?
7. Air apa aja? Bukan. Itu air secara hukum. Air hujan, air laut, salju, mata air, embun, air sungai, air sumur. 7 tuh sumber yang boleh dipakai. Pertama air hujan. Misalnya di luar lagi hujan. Ibu boleh nggak ambil wudhu dari air hujan? Boleh nggak kita mandi dari air hujan? Boleh, tapi kita malu. Bener apa enggak? Kalau kita dulu masih kecil main hujan-hujanan itu mandi biasa. Kalau mandi hadas kita pakai air hujan malu. Tapi seumpama nggak ada air kemudian hujan turun, kita tampung itu air, maka boleh kita mandi hadas besar dengan menggunakan air. Ya. Yang kedua air laut. Air laut hukumnya boleh dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena air itu jumlahnya sudah pasti lebih dari 20. Ada yang mengatakan, tapi kan air laut itu asin Ustazah. Asin udah dari sononya. Kalau perubahan itu udah dari sananya, maka dihukumi air mutlak. Kecuali ibu punya air 1 ember. Lebih dari 2 kula. Kita tuangin garam. Kita aduk-aduk, kita pakai wudhu gak boleh. Karena itu asin bikinan kita. Tapi kalau udah asin dari sananya, maka boleh. Jadi kalau ibu lagi main ke Ancol misalnya, ya mau wudhu air nggak ada, maksudnya air bersih gini ya, adanya air laut doang. Boleh nggak kita wudhu pakai air laut? Boleh. Boleh nggak ibu mandi? Kalau saya sebut mandi berarti bukan mandi biasa ya, mandi janabah, mandi junub, mandi hadas besar karena haid, karena nifas, karena junub. Boleh nggak ibu berenang, berendam di laut karena mau mandi hadas besar? Boleh. Cuma air laut perih. Ya, jadi kalau kita mandi berendam semua muanya badan kita di air laut pasti perih. Gatel juga ya, tapi yang penting boleh. Kemudian air sungai, wama unnahri. Air sungai boleh nggak dipakai? Boleh, selagi airnya masih bersih. Ada air sungai yang kotor, ada air sungai yang bersih, ya. Selagi air sungai itu masih bersih, maka boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Wama ulbi'ri, air sumur. Sekarang masih ada nggak air sumur? Sumur timba udah jarang ya? Jarang. Kalau zaman dulu tuh masih banyak ya. Orang kalau mau mandi, mau wudhu, nimba dulu. Nimba terus ambil baru dikumpul itu juga boleh. Air sumur. Wamaul aini, air dari mata air. Boleh kita berwudhu mandi dari air mata air. Cuma biasanya kalau di kampung kita udah jarang. Biasanya sumber mata air adanya di gunungan gitu ya. Gunungan. Wama ustalji, air salju. Boleh nggak kita mandi pakai air salju? Boleh. Salju yang udah mencair maksudnya, bukannya salju dalam bentuk salju ya Bu ya. Salju itu yang sudah mencair boleh. Wama ul barot dan air embun. Kalau air embun dikumpulin, kemudian kita pakai buat wudhu, kita pakai buat mandi, maka hukumnya boleh. Jadi itu 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Bukan secara hukum, nanti dari secara hukum kita lihat lagi. Nah, ternyata kalau karena kita bicara air, di dunia ini ada juga macam-macam air. Terlepas dari ini ya, bukan air laut, bukan air hujan, bukan air mata air. Di dunia ini berbagai macam air ada. Air apakah yang paling mulia di dunia ini? Zam-zam, ada lagi yang lain? Air apa? Mata air? Yang lain? Air apa kira-kira? Yang memiliki kemuliaan? Air mata? Boleh juga air mata yang menangis karena Allah itu juga mulia.
penyesalan ya. Apalagi air embun. Jadi air yang memiliki kemuliaan yang paling tinggi bukan air Zam-Zam. Pertama adalah air yang keluar dari jari-jari Nabi. Kapan tuh terjadinya? Ada suatu hari ketika Nabi bersama dengan rombongan sedang melaksanakan safar. Sedang melaksanakan sebuah perjalanan, kemudian masuk waktu sholat. Ketika masuk waktu sholat, gak ada air. Ada air cuma, kalau kata orang Betawi cuma seile-ilenya. Cuma segitu-gitunya. Sebutlah airnya cuma satu ember kecil lah gitu ya. Sahabat datang kepada Rasulullah, ini sudah masuk waktu sholat. Waktu itu perintah tayamum belum turun. Perintah tayamum belum turun, kemudian ini udah masuk waktu sholat, sementara rombongan kita banyak. Air cuma ada segitu. Gimana kita bersucinya? Kata Rasul, mana airnya bawa ke sini? Dibawa ke hadapan Rasul, Rasul celupin tangannya, kemudian diangkat. Begitu diangkat, kucurlah air dari sela-sela jari Rasul, yang air itu bisa dipakai berwudu lebih daripada 100 orang. Tuh Masya Allah. Keluar dari jari-jari Nabi, dari sela-selanya. Itu adalah air yang memiliki kemuliaan. Bayangkan, dari jari-jari itu merupakan bagian daripada mukjizat ya. Diangkat kemudian keluar tuh air yang dipakai buat berwudu dan dipakai semua rombongan ketika itu mereka cukup berwudu dari air. Masya Allah. Ibu jangan nyoba-nyobain ya. Ntar sampai rumah. Kita celupin tangan kita, diangkat langsung kering. Paling cuma berapa tetes doang ya. Tapi Masya Allah tuh Rasulullah memiliki kemuliaan. Yang kedua baru air Zam-Zam. Air yang keluar melalui hentakan kaki daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ketika seorang Sayyidina Siti Hajar berlari ke sana ke sini mencari makanan karena ditinggal oleh Nabi Ibrahim di sebuah lembah yang gak ada makanan, gak ada minuman. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah aku tinggalkan keturunanku di lembah. Gak ada makanan, gak ada minuman, tapi dekat dengan Baitullah. Maka berlari ke Bukit Sofa, Bukit Marwah, sampai kemudian dia melihat tanah yang di kakinya Nabi Ismail agak lembab. Kemudian dikeruk sama beliau, dikeruk sampai akhirnya muncratlah air zumi gitu ya. Berkumpul yang disebut dengan air Zam-Zam. Itu air yang sampai sekarang masih terus mengalir dari sumbernya dan Masya Allah ini merupakan salah satu kemuliaan yang Allah berikan. Cuma sekarang banyak yang sudah kalau ngejual Zam-Zam tuh suka dipalsuin, dioplas gitu ya, bukan murni Zam-Zam, dijual dengan harga yang mahal. Ini yang sebenarnya perbuatan-perbuatan yang dilarang. Yang ketiga, air apa yang mulia? Yaitu air Sungai Nil. Air Sungai Nil yang berada di Mesir. Mesir itu Bu, sebagiannya benua Asia, bagiannya benua Afrika. Bagiannya Eropa, sebagian Afrika. Masih ada air di sungai ini. Dan sungai ini itu salah satu sungai yang ada di surga. Jadi sungai ini itu kan sungai terpanjang. Ya, sungai terpanjang yang ada di dunia dan nanti sungai itu akan ada di surga. Sungai Nil. Makanya Ibu kalau punya rezeki kita berangkat ke sana. Mesir ya Bu ya. Mau saya ajak ke Mesir. Boleh dah duitnya. Kalau mau ke Mesir nanti bulan Februari berangkat sama saya. Aman. Mesir ketiga negara, pertama ke Aqsa, Masjidil Aqsa, Palestina. Kedua ke Mesir, ketiga ke Jordan. Bulan Februari insya Allah saya punya ada program. Kita melihat kebesaran Allah di sana. Bukan cuma sungai Nilnya, Fir'aunnya itu ada. Di dalam Museum Tahrir,
Kita bisa melihat Fir'aun yang dulu mengaku ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Kalau nanti kita lihat di musim itu ada dia. Ditaruh di paling tengah. Karena dia adalah raja yang paling lama berkuasa ketika itu. Jadi karena ngomongin sungai ini jadi saya sambil promo deh. Siapa tahu ya Bu ya. Allah kasih kita rezeki, kan kita nggak pernah tahu. Allah memberikan kita rezeki min haitsu la yahtasib. Kita berangkat ke Masjidil Aqsa. Jadi Isra Mi'rajnya di sana, di Masjidil Aqsa. Tempat di mana Nabi melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Jadi insya Allah kalau kita niat mudah-mudahan Allah mudahkan. Karena kata Nabi la tusyaddur rihal illa ila salasi masajid. Jangan paksakan diri kecuali ketiga masjid kata Nabi. Pertama Masjidil Haram. Paksain diri gak apa-apa tuh jual tanah buat bisa ke Masjidil Haram. Wa masjidi. Jangan kalau rumah jangan Bu. Rumah itu tempat terakhir rumah itu sebisa-bisa mungkin jangan sampai terjual. Ya, tapi kalau kita punya harta benda yang lain silahkan. Kata Nabi boleh paksain diri ke sana. Wa masjidi, ke Masjid Nabawi. Itu udah pasti kalau ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Yang ketiga wa Masjidil Aqsa. Paksakan dirimu kata Nabi ke Masjidil Aqsa. Karena di sana adalah tempat peninggalan para nabi-nabi. Makam Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak, semuanya ngumpul. Nabi Daud, semuanya berkumpul di sana. Mudah-mudahan ya Bu, Allah mudahkan rezeki kita. Biar bisa ke Masjidil Aqsa, ke Mesir dan ke Jordan. Amin ya Rabbal. Jadi ketiga itu adalah sungai Nil. Ya. Jadi banyak air-air yang menjadi air yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan melalui apa-apa yang Allah berikan itu. Nah jadi tadi 7 macam air. Sekarang air dari segi hukum. Kalau tadi macam-macam air yang bisa dipakai bersuci, sekarang air dari segi hukum ada berapa? Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Ya kita ambil yang 5. Pertama dari segi hukum ada namanya air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang suci mensucikan. Gimana caranya melihat apakah itu air mutlak atau bukan? Ini air apa Bu? Ini air apa nih? Ini aja maknanya udah banyak. Ada yang bilang air putih, ada yang bilang air aqua ya. Ini air putih apa air bening nih? Ini kalau dari segi hukum ini air mutlak. Dia suci mensucikan. Kenapa? Karena tidak ada ikatan bagi dia. Contoh, air putih. Saya pindahkan ke gelas jadi air apa? Air putih. Apakah ibu bilang ustazah minum tuh air gelasnya? Gitu enggak? Enggak, tetap ustazah minum air putihnya. Ibu pindahin ke kendi. Ibu bilangnya air apa? Air putih. Ibu pindahin ke ember. Ibu nyebutnya ini air putih. Kenapa? Air putih atau air mutlak lepas daripada ikatan. Mau dipindahin kemana, dia tetap namanya air. Itulah yang disebut dengan air mutlak. Dia suci dan dia boleh dipakai untuk mensucikan. Wudhu pakai ini boleh nggak? Boleh. Air yang kita tampung di keran, boleh nggak kita pakai buat wudhu? Boleh. Karena air itu menjadi air yang mutlak, boleh dipakai untuk suci dan mensucikan. Yang kedua adalah air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena sudah dipakai untuk bersuci. Contoh, kita wudhu di keran, kemudian di bawah keran ada ember. Itu kan kita wudhu airnya ketampung ke ember. Maka air di ember itu menjadi air mustakmal. Gak bisa lagi dipakai untuk mensucikan. Tapi berbeda kalau itu menjadi mustakmal karena wudhu atau karena mandi hadas. Tapi kalau ember kurang dari 2 kula, ibu mau makan, masih liwet, cuci tangan dulu di situ. Tangan kita bersih, cuci tangan, kemudian kita makan.
Itu airnya air mustakmal bukan? Ember, ya, ember kurang dari 2 kula. Kita cuci tangan, kita mau makan. Cuci tangan, kemudian kita makan. Tiba-tiba suami kita wudhu pakai air itu, boleh apa enggak? Kenapa enggak boleh? Bu, mustakmal hanya bagi digunakan untuk bersuci. Kalau cuci tangan doang, tidak mengangkat hadas. Kita bukan cuci tangan itu bukan karena kita mau wudhu, tapi cuci tangan karena mau makan. Maka air itu boleh dipakai buat berwudhu. Gitu. Karena air tadi tidak mengangkat hadas. Cuma buat cuci tangan. Kan kobokan kan tadi airnya bersih. Tangan kita masih bersih. Kecuali kita habis makan nasi liwet. Di tangan kita ada sambal, ada ikan asin gitu ya. Sisa-sisanya. Terus kita cuci tangan. Bukan berwudu atau bukan mandi, cuci tangan. Kita angkat. Boleh nggak dipakai buat wudu? Boleh nggak? Ah, udah ustazah saya jadi keder. Kalau airnya kotor, itu maka nggak boleh dipakai buat berwudu. Tapi kalau cuci tangan yang pertama, tangan kita kan bersih. Dan kita celupin ke situ bukan karena kita wudu. Jadi hadas kita nggak pindah ke air itu. Maka boleh. Ini harus kita pahami ya. Kecuali kita mau wudu. Kita wudu, kita pakai tuh air di ember. Saya niat nawaitul wudu al-rafil hadasil asghar. Begitu kita pakai, air itu jadi mustakmal. Tapi kalau sekedar cuci tangan, ya, atau nyelupin jari doang yang nggak ada niat mandi atau niat wudhu, maka airnya tidak menjadi mustakmal. Paham? Saya baca kayaknya pada keder ini. Bingung ya Bu ya? Jadi gitu ya, kita pahami ya. Kurang dari 2 kula? Ya kita bicaranya kurang dari 2 kula. Kalau lebih dari 2 kula mah selama nggak berubah mah nggak apa namanya, nggak masalah. Ini kurang dari 2 kula. Kalau kepakainya sama kita bukan karena mengangkat hadas, tidak menjadi mustakmal. Tapi kalau kepakainya karena kita wudhu, maka dia menjadi mustakmal. Paham ya? Nanti kalau ada yang mau tanya di ujungnya. Yang ketiga air musyammas. Air musyammas adalah air yang suci tapi makruh digunakan selama masih panas. Apa itu air musyammas? Air yang berada pada air yang terkena sinar matahari dan berada di bejana yang terbuat dari besi atau tembaga. Jadi misalnya gini, ibu punya bejana, punya tempat penampungan air tapi dari besi atau dari tembaga. Kemudian tempat itu kesorot matahari secara langsung. Dan airnya menjadi apa? Panas. Maka selama air itu panas, makruh digunakan untuk bersuci, wudhu atau mandi. Tapi manakala airnya sudah reda, sudah adem, maka boleh dipakai buat bersuci. Kenapa makruh? Karena ketika panas, besi atau tembaga mengeluarkan partikel-partikel yang bisa membahayakan kulit. Maka agama memperhatikan kesehatan kita juga, jangan wudhu saat lagi panas, karena kulit kita bisa menjadi rusak. Maka tungguin sampai airnya adem, baru dipakai. Ada yang bertanya, kalau air water heater, sekarang orang pakai water heater, mesin pemanas ya Bu ya. Pun sama halnya, kalau kita nyalain dia panas banget, maka tunggu sampai agak reda. Jadi buang dulu tuh air-air yang panas, tungguin wudhu kita sampai airnya air yang adem. Kan kadang gitu ya, kalau kita punya toren pun, ya nggak pakai water heater deh, toren kejemur matahari. Ya, kan pas kita buka tuh panas, yang panas keluarin dulu. Kenapa? Kalau kita pakai khawatir membahayakan. Sekalipun musyammas yang di sini yang dimaksud adalah air yang ketampung pakai bejana besi. Tapi kalaupun sekalipun itu bejana dari plastik ya, kalau toren kan plastik, begitu nyala keluarin dulu tuh yang panasnya. Kenapa? Kalau kulit terkena sesuatu yang panas, maka khawatir menjadi rusak, ya, menjadi sakit dan lain-lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, air apa? Berikutnya air mutaghayyir.
air bersih bercampur dengan sesuatu yang suci. Contoh nih air. Ini namanya air mutlak. Kemudian saya tuang ke sini. Kemudian dicampur teh. Teh itu kan suci. Maka ketika bercampur dengan teh, air yang tadi mutlak menjadi mutaghayyir. Apa mutaghayyir? Berubah. Berubah karena sesuatu yang suci. Bagaimana hukumnya? Air ini suci tapi tidak mensuci. Tidak boleh kita pakai wudhu. Air kopi, tadinya putih kecampur kopi jadi kopi. Maka nggak boleh kita pakai untuk berwudhu. Karena itu air mutaghayyir. Air bercampur dengan sesuatu yang suci. Air apa lagi? Air santan. Air apa lagi? Air sirup. Ya, pokoknya yang model-model begitu, air yang tercampur dengan sesuatu yang suci, maka tidak boleh dipakai untuk Ini ada yang bertanya sama saya, Ustazah kalau air teh air teh kondangan boleh nggak? Saya bilang air teh kondangan apa maksudnya? Itu kalau di kondangan-kondangan, katanya, itu teh, tapi dibilang teh kurang pekat, dibilang putih, warnanya teh, itu namanya air teh kondangan. Saya juga baru dapat tuh dari jamaah saya. Oh namanya air teh kondangan gitu. Jadi kalau teh kita kan pekat tuh ya. Kalau air teh kondangan jadi mungkin airnya berapa liter, tehnya cuma beberapa. Jadi warnanya tuh agak-agak pucet gitu. Nah kalau ibu menyebutnya itu air teh maka nggak boleh. Kalau ibu menyebut itu air putih maka boleh. Tergantung apakah orang rata-rata menilai itu air apa. Kalau orang menilai itu air putih maka boleh. Tapi kalau orang menilai itu air teh maka nggak boleh. Tapi kondangannya pasti itu seperti air teh. Karena warnanya berubah gitu ya. Jadi kalau misalnya air mutlak, air putih tercampur dengan sesuatu yang suci maka namanya air mutaghayyir. Yang kelima yaitu air mutanajis. Air mutlak kemudian kemasukan sesuatu yang najis. Maka airnya menjadi air mutanajis. Air di kamar mandi 1 ember, kemudian kemarin pas Idul Kurban ibu cemplungin itu daging ke situ. Jadi nyucinya terbalik, bukannya air nyamperin daging, malah daging kita cemplungin ke situ. Maka air itu tercampur dengan sesuatu yang najis, maka menjadi tidak mensuci. Tidak boleh dipakai untuk berwudu karena airnya menjadi air mutanajis. Bisa nggak air yang mutanajis menjadi air mutlak lagi? Bisa nggak? Air udah kecampur nih, sesuatu yang najis. Bisa nggak air itu menjadi air yang suci lagi? Bisa apa enggak? Nah, kalau ditambahin, pinter ya ibu ya. Kalau ditambahin lebih dari 2 kula dan kemudian dia warnanya kembali menjadi normal, maka mutanajis bisa kembali menjadi suci. Nah, itu terkait dengan hukum-hukum air. Air mutlak, air mustakmal yang udah dipakai, nggak boleh dipakai mensucikan. Air musyammas, boleh dipakai tapi tunggu panasnya reda dulu, tunggu adem. Air mutaghayyir, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, nggak boleh dipakai bersuci. Mutanajis, air yang bercampur dengan sesuatu yang najis. Nah, ibu-ibu sekalian, kita bicara hukum air ini kalau airnya kurang dari 2 kula. Kalau lebih dari 2 kula, sekolam gede misalnya, itu dihukumi manakala berubah warna, rasa, bau. Selama nggak berubah, maka hukumnya mutlak. Maka kita perlu pahami berapa sih ukuran 2 kula. 2 kula itu kalau kita punya kolam, maka ukurannya ininya 60 cm, ininya 60 cm, tingginya 60 cm. Itu kalau airnya penuh maka 2 kula. Jadi selama air itu penuh 2 kula dan warnanya tetap sama, baunya tetap sama, maka boleh dipakai buat bersuci. Tapi kalau kurang dari 2 kula, masukkan sesuatu maka tidak boleh. Gitu ya. Makanya kita bersyukur sekarang ini kita jarang yang pakai kolam. Lebih banyak pakai keran, pakai shower. Jadi meminimalisir
hukum-hukum air yang tadi kita pelajari. Tapi sekalipun kita bisa menemukan tuh kasus-kasus seperti itu. Misalnya ibu-ibu lagi dalam perjalanan rihlah gitu ya. Kadang-kadang berhenti di satu masjid yang kolamnya kecil. Gak ada keran lain kecuali keran yang keluar memenuhi kolam itu. Nah bagaimana hukumnya kita pelajari tadi. Jadi 2 kula itu ukurannya 60 cm kali 60 cm, tingginya 60 cm. Atau liternya 216 liter. Kalau 216 liter berarti memenuhi 2 kula. Kalau kurang dari itu berarti tidak mencapai 2 kula. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Boleh sama aja. Mutaghayyir boleh, mutaghayyir boleh. Sama-sama artinya perubahan. Perubahan. Boleh. Mutaghayyir boleh, mutaghayyir boleh. Baik, sampai sini. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan terkait dengan ini boleh, terkait dengan yang lain. Baik, satu ya. Air mutlak? Iya. Air mutlak itu air suci mensucikan. Ya. Baik, tadi ya boleh. Sekarang kalau air pam itu tercampur kaporit, apakah setiap air yang keluar itu semuanya bau kaporit atau enggak? Enggak. Maksudnya ketika kita baru nyalain nih air, bau kaporit, apa seterusnya itu berbau kaporit atau enggak? Nah, berarti yang bau kaporit itu dibuang dulu. Dibuang dulu, nanti kalau udah hilang, belakang-belakangnya itu kan berarti udah normal baunya. Karena biasanya gini, air itu yang kalau diendapin itu kayak kaporitnya tuh akan mengendap gitu ya, mengendap ke bawah. Jadi begitu dinyalain dia turun dulu tuh. Turun dulu, nanti yang atas-atasnya udah normal biasanya baunya. Kalau udah normal boleh kita pakai. Hubungannya ya. Tadi siapa ya? Ya. Hmm. Kalau air di keran rumah kita, kan tadi saya katakan mungkin torennya kena sinar matahari. Ya. Maka kita buka dulu, musyamas itu dia suci tapi makruh dipakai selama airnya masih panas. Jadi kalau kita buka air panasnya udah keluar, kemudian yang belakangan itu airnya udah adem, boleh kita pakai. Kalau air yang ada di pegunungan misalnya kayak di air belerang, itu panas udah dari sananya ya, udah dari sumbernya, maka itu boleh dipakai. Karena itu kesulitan untuk kita memisahkan itu. Masyakoh, sulit kalau kita untuk memisahkan belerang itu terhadap air itu. Jadi karena air panas itu udah dari sananya ya, seperti ada di Garut gitu ya, ada di mana-mana, maka itu bisa termasuk air mutlak asalkan memang panasnya itu masih dalam kadar yang normal. Kita boleh pakai selama tidak membahayakan kulit, karena yang digaris bawahi adalah khawatir membahayakan kulit sehingga menimbulkan penyakit. Baik. Mandinya di situ maksudnya pakai gayung.
Ah. Oh, tapi air kerannya kan nyala. Nampung 2 kula. Pertama, kalau dia mandi pakai gayung, kan dianya kan di luar area situ kan. Artinya itu sih boleh-boleh aja. Kalaupun ada cipratan 1-2 itu kan dimaaf kalau mandi. Kalau misalnya wudhu, dia wudhu di situ. Maka ketika kakak mau wudhu, itu penuhin dulu kolamnya. Penuhin seukuran 2 kula. Sehingga airnya itu menjadi kembali air mutlak gitu. Menjadi air suci. Karena kan kalau dia berwudhu di situ otomatis, sebenarnya begini, tangan ini ketika kita berwudhu bisa dengan niat yaktirof. Yaktirof itu niat menjadi gayung nih tangan. Jadi ketika kita ngambil wudhu, niatnya bukannya wudhu di situ, tapi kita niat ngambil air pakai tangan kita jadi gayung. Nah itu cemplungin tangannya ke situ. Maksudnya tangannya oh, oke. Ya, jadi kasusnya 2. Pertama kalau buat bapak, kalau misalnya dia berwudu dalam air yang kurang dari 2 kula, kalau memang sebelumnya itu air mutlak boleh. Tapi kalau sebelumnya itu udah dipakai buat wudu, maka air itu menjadi mustakmal. Jadi harus dipenuhin dulu airnya. Nah kalau buat kita yang mau wudu lagi, kita tahu air itu bekas dipakai wudu, maka dipenuhin dulu. Jadi ketika mencapai 2 kula, kita mandi pakai air itu boleh. Emang lebih baik sih bikin keran lagi supaya lebih aman. Baik. Ada lagi? Boleh. Oh, enggak, ini sih istilah aja. Kalau dalam fikih mengangkat hadas menghilangkan najis. Maksudnya kenapa kok hadas diangkat? Karena hadas nggak kelihatan. Jadi diangkat. Kalau najis, kenapa dihilangkan? Karena najis kelihatan mata. Kan najis kan ada 7 ya. Di antaranya muntah, darah gitu ya. Itu kan tampak. Kalau kalau kelihatan maka dihilangkan dulu najisnya, baru kita bersuci. Baik, ada lagi? Rasa 1 jam ya. Mohon maaf ya Kak kalau kepanjangan. Ya, kalau kolamnya besar, lebih dari 2 kula, ya wudhu di situ, misalnya dicemplungin tangan di situ. Lihat selama airnya nggak berubah, maka tetap boleh. Airnya nggak berubah baunya, rasanya, warnanya, tetap aja begitu, maka boleh tetap dipakai. Ya, kejatuhan kertas, kejatuhan apa lagi misalnya? Ikan nggak apa-apa. Ikan itu bangkai yang halal tuh cuma 2, ikan sama belalang. Hidupnya juga misalnya kita punya kolam, kita taruh ikan di situ. Nah, kemudian kita wudhu dari air itu selama memang nggak bau amis gitu ya. Kita naruh ikan berapa sih kan nggak mungkin 1 kilo 2 kilo gitu ya. Asal ada ya 1 2 gitu. Maka saya yakin kalau cuma ikan 1 2 airnya nggak akan berubah amis gitu. Jadi boleh. Ya, baik. Yang mau nanya lagi? Oh, satu lagi ya. Oh, berwudu di kamar mandi. Berwudu dimanapun boleh. Bedanya apa berwudu di luar kamar mandi dan di dalam kamar mandi? Karena ada kesunahan. Ketika kita berwudu misalnya sunnah baca bismillah gitu ya.
Sunnah juga membaca doa setelah wudhu. Kalau di kamar mandi, maka bismillahnya jangan dilafadzkan. Boleh kita berwudhu. Orang emang misalnya rumah kita ya wudhunya di situ, kamar mandinya di situ ya, gak punya area khusus buat wudhu, boleh. Yang penting ketika kita mau wudhu, bismillahnya dalam hati. Tapi kalau kita wudhu di luar, boleh kita bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa-doa wudhu gitu. Kan kalau saya pernah diajarin dulu, setiap basuhan wudhu itu ada doanya. Ya. Misalnya pas bagian wajah Allahumma bayyid wajihi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Nah kalau di kamar mandi kan kita nggak bisa berdoa. Jadi dalam hati. Boleh, boleh. Berwudu di kamar mandi boleh. Yang ada toiletnya boleh. Yang di luar kamar mandi juga boleh. Boleh. Kloset ya. Boleh. Kalau bisa ditutup, bagus klosetnya. Kalau emang klosetnya yang jongkok, bisa ditutup nggak apa-apa. Yang penting kita pastikan dulu area tempat kita berwudu itu nggak ada najis. Maksudnya nggak ada, takutnya kan khawatir cipratan air kencing gitu ya. Jadi kita bersihkan dulu, siram dulu, baru kita berwudu. Tapi kalau kita pastikan itu bersih, boleh-boleh. Ya, jam 10. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa mengingat kembali. Karena kan kalau kita bicara fikih tentu dulu kita udah pernah belajar ya. Tapi mengingat kembali dan insya Allah bulan depan kitabnya udah ada jadi lebih enak kita pegang. Baik, kita baca Fatihah sekali lagi mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat. Allah berkahkan ilmu kita, berkahkan rezeki kita, Allah berikan kita kesehatan yang sempurna. Yang lagi pada kurang sehat biar Allah angkat penyakitnya. Yang banyak urusan mudahkan urusannya. Yang banyak hajat Allah kabul hajatnya. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita Allah pelihara, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang lagi banyak ujian biar Allah angkat ujiannya. Yang banyak masalah Allah berikan makhroja. Allah jadikan kita hamba Allah yang ikhlas dan istiqomah. Dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan panjang umur kita. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.